وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه إلى قيام الساعة وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أما بعد. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzakumullah wa rahimakum. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala yang masih memberikan curahan nikmat dan kebaikannya kepada kita semua, termasuk nikmat hidayah kepada Islam, kepada tauhid dan sunnah. Dan kita juga masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, kemauan dan kemampuan untuk bersama-sama melaksanakan ketaatan dan kewajiban thalabul ilmi, mengkaji memahami agama Allah, yang semoga dengan mengkaji agama Allah dan bermajlis seperti ini kita mendapatkan curahan rahmat kasih sayang dari Allah Ta'ala dan juga mendapatkan sakinah, ketenangan jiwa, dan mendapatkan doa-doa yang baik dari para malaikatnya, dan mendapatkan kemudahan jalan menuju surga Allah Ta'ala, serta mudah-mudahan Allah menambahi untuk kita dengan ilmu yang manfaat, yang bisa menambah iman dan ketakwaan serta amal saleh, dan semoga kita juga dijaga dari segala keburukan, dan semoga kita diberi taufik untuk menjadi ahli syukur, ahli sabar dan ahli taubat, sehingga kita mendapatkan keamanan dari segala siksaan dunia maupun akhirat, dan juga mendapatkan kecukupan untuk kebutuhan zahir batin kita, dan juga untuk hajat dunia akhirat kita, sehingga kita bisa bahagia dalam hidup di dunia dan dalam kehidupan yang sebenarnya, kehidupan kekal abadi setelah kematian kita nanti. Dan melanjutkan materi tentang ahkamul janaiz, tentang bagaimana menyelenggarakan jenazah. Secara teori sudah kita kaji 2 pertemuan, dan malam ini rencananya adalah praktek, gitu ya. Apa sudah siap? Kafan sudah siap. Baik. Namun sebelum kita praktek, mungkin ada yang malam ini baru datang atau yang lalu tidak ikut. Maka intinya bahwa termasuk mandi wajib adalah mandi karena kematian. Artinya orang yang meninggal itu wajib mandi besar. Tapi karena tidak bisa mandi sendiri, maka wajib dimandikan oleh yang masih hidup. Itu ya. Jadi minal asbab al-mujibah lil ghusli, termasuk sebab-sebab yang menjadikan wajibnya mandi, itu salah satunya adalah al-maut, kematian. Jadi kan ada karena suci dari haid dan nifas, ada karena
jinabat atau junub, ya kan? Ada karena masuk Islam. Nah, di antaranya adalah karena kematian. Tapi karena orang mati nggak bisa mandi sendiri, maka dimandikan oleh yang hidup. Dan mandi besar, insya Allah semuanya sudah bisa. Kecuali mungkin yang anak-anak. Jadi masih ingat toh bagaimana mandi besar? Insya Allah. Ya. Jadi berdasarkan riwayat penggabungan dari Ibu Aisyah radhiyallahu anha dan Ibu Maimunah radhiyallahu anha, itu yang pertama adalah mencuci farji, kubul maupun dubur, kemudian setelah itu mencuci tangan, kemudian berwudu seperti wudunya untuk sholat, atau berwudu tapi untuk kaki ditunda nanti, kan begitu. Ada dua pilihan. Kemudian membasahi kulit kepala bagian kanan, tengah, dan kiri, kemudian mengguyur kepala bagian kanan, tengah, dan kiri, kemudian tubuh yang sebelah kanan diguyur rata sambil dikosoi, kemudian tubuh yang kiri diguyur sambil dikosoi hingga rata. Ketika tadi kakinya sudah ketika berwudu, ya berarti sudah cukup. Ketika tadi kakinya belum karena ditunda, maka setelah itu kaki yang kanan, ya, dan kaki yang kiri. Maka dengan itu berarti mandi besar selesai. Mandi besar selesai. Alias hadas besar itu sudah hilang. Ya. Tapi perlu diketahui bahwa tadi ada niat di hati untuk menghilangkan hadas besar dan hadas kecil, dan ada ucapan penyebutan nama Allah, yakni bismillah, sebelum memulai, ya. Itu adalah secara rangkuman apa yang disebut al-ghuslu, mandi secara syar'i, atau makna syar'inya mandi dalam Islam. Jadi niatnya bukan hanya untuk membersihkan, tapi membersihkan secara zahir, tapi juga membersihkan secara maknawi, yakni untuk menghilangkan hadas besar maupun kecil. Kalau hadas besar saja hilang dengan mandi besar, maka hadas kecil otomatis hilang juga. Jadi gambarannya seperti itu. Nah, pada jenazah muslim atau muslimah ini diberlakukanlah mandi seperti kalau kita mandi besar. Intinya begitu. Bisa dipahami, ya, dan bisa diingat, dan untuk bagaimana mempraktekannya gambarannya sama. Sehingga kalau jenazah itu yang pertama dilakukan adalah membersihkan farjinya, kubul maupun dubur, dan karena dikhawatirkan nanti begitu selesai mandi diangkat masih ternyata ada kotoran yang keluar, makanya kotoran yang sudah mau keluar itu sekalian dikeluarkan dengan cara kedua
kakinya direnggangkan, kemudian jenazahnya di setengah dudukkan, miring begitu, terus perutnya ditekan dari atas ke bawah, ya. Itu dilakukan 3 kali dengan pelan begitu, tapi ditekan, bisa pakai hasta begini, ditekan, diurut begini. Ya. Ketika itu sambil disemprot, ya. Kalau pakai selang ya sambil diselang, ya biasanya nanti keluar. Setelah itu dicawii atau diistinjai sampai dipastikan bersih, kemudian disabun sekalian bagian itu sampai benar-benar bersih. Setelah itu, dan tentunya tangan itu tidak boleh menyentuh langsung, makanya dibungkus kaos tangan atau kain, ya, bungkus kain, ya, misalnya kain lap atau apa. Nah, terus dikasih sabun juga begitu, dicuci dalam keadaan seperti itu. Kemudian setelah itu ganti kain tentunya, ya, ketika mau memandikan tubuhnya ketika pakai kaos tangan atau ganti kaos tangan, ya. Nah, terus pertama setelah itu tentunya mewudukannya, kemudian menyiram kepala kanan, tengah, dan kiri, dan dipastikan benar-benar rata. Tapi untuk mewudukan hati-hati, jangan memasukkan air ke hidung dan mulut, kecuali yakni kalau mulut itu sebenarnya dengan diiringkan itu enggak dikhawatirkan masuk, ya, ke paru-paru, karena kalau masuk ke paru-paru kadang-kadang terjadi pendarahan, kadang-kadang nanti keluar dari mulut atau hidung itu darah, kembalinya itu membawa darah. Maka diupayakan jangan ada air yang masuk mulut, kerongkongan maksudnya, masuk ke paru-paru, baik melalui mulut ataupun hidung. Karena itu untuk mulut hidung cukup dibasahi dengan kain atau kaos tangan kita yang basah. Kemudian diwudukan, tadi sudah diwudukan, ya. Kemudian setelah kepala itu, terus badan bagian kanan dikosoi sampai kaki, kemudian badan bagian kiri dikosoi sampai kaki. Dan yang dimaksud badan situ baik depan maupun belakang. Jadi makanya dibantu, ada yang bantu memiringkan jenazah. Ketika kanan berarti diiringkan ke kiri, biar badan mulai leher sampai kaki, depan maupun belakang itu bisa terguyur air sambil dikosoi. Kemudian juga yang kiri demikian. Nah, setelah selesai pemandian sampai dipastikan semuanya nggak ada yang terlewatkan, itu berarti dihitung 1, ya. Kemudian baru disampo dan disabun. Disampo, disabun rata seluruh tubuh, kepala disampo, wajah disabun, badan semuanya sampai kaki disabun. Setelah itu dimandikan yang kedua, kanan dulu, jadi kepala, kemudian wajah, terus kanan, badan bagian kanan sampai kaki, depan belakang, terus badan bagian kiri, ya, dari leher sampai kaki. Dengan itu berarti sudah 2 kali pemandian. Tinggal kalau 3 kali, karena dipastikan ini sudah cukup bersih, maka yang terakhir itu diguyur air yang disertai kapur barus yang sudah diserbukkan. Itu mulai dari kepala, wajah, sampai badan yang kanan sampai kaki, terus badan kiri, ya, dari leher sampai kaki. Dengan itu berarti selesailah pemandian 3 kali.
Tapi kalau tadi yang kedua dianggap belum bersih, masih perlu disabun ulang, silahkan disabun lagi, nggak apa-apa. Nanti dibilas yang keempat, kan gitu kan. Jadi dibilas pada pemandian yang ketiga, ya kan. Kalau ketiga, maka harus ditambahi lagi 1 kali 4. Kemudian yang terakhir ada kapur barusnya itu yang kelima. Karena Nabi SAW memerintahkan dalam mandikan jenazah itu supaya dengan hitungan ganjil, ya. Jadi 3 kali pemandian atau 5 kali, atau boleh lebih dari 5 kali alias 7 kali kalau memang dipandang perlu. Bisa dipahami ya? Bisa dipahami insya Allah. Nah, yang terakhir Nabi perintahkan untuk dicampur kapur barus. Karena ini untuk mengawetkan kulit supaya tidak cepat membusuk, tidak pula supaya dimakan cacing tanah, atau intinya dia menjadi lebih awet dengan itu. Dan setelah itu dilakukan dalam kondisi aurat tertutupi, terjaga dari pandangan, dan dipastikan di tempat yang aman dari pandangan orang yang tidak berkepentingan, dan setelah selesai tadi, maka handuk itu untuk mengurangi basahnya, kemudian kain yang basahan untuk nutup auratnya, kalau laki-laki dari pusat sampai lutut, kalau perempuan dari dada sampai lutut, ya. Nah, itu setelah tentunya basah, yaitu diganti yang kering, kemudian ditarik. Setelah ditutupi yang kering, yang itu ditarik ke arah bawah, sehingga kain penutup aurat tergantikan yang kering dan suci, gitu ya. Terus kainnya harus dipastikan lebar supaya ketika diangkat aurat bagian bawah itu tidak terlihat, ya. Tidak terlihat. Kemudian setelah itu kapan disiapkan, sudah ada yang menyiapkan. Nah, jenazah ditaruh di atas kafannya, kemudian dicaweti, kemudian dibungkus. Nah, sebelum dibungkus itu dikasih hanut atau pewangi mayat, dan bisa ditambahkan juga kapur barus di situ untuk menutup lubang-lubang, ya, yang ada, termasuk mata, hidung, mulut, itu ditutup kapas yang disertai pewangian mayat dan kasih kapur barus. Telinga, ya, terus ruas-ruas, ya, yang dimungkinkan itu membusuk duluan itu ditutupi. Nah, terus nanti dibungkus. Dengan itu selesai. Nah, kemudian tugasnya berikutnya adalah mensolatkan dan menguburkan. Baik, mungkin dari sini ada pertanyaan sebelum praktek. Nggak ada. Baik. Untuk laki-laki itu kafannya itu yang diterapkan pada diri Nabi itu 3 lembar kain, tanpa gamis, tanpa sarung, tanpa kerudung. Jadi kalau laki-laki
itu cukup 3 lapis kain. Ya, nah cawet itu adalah lagi beda ya, itu untuk mencegah kalau kotoran keluar, maka dicaweti biar nggak keluar. Ya. Untuk perempuan itu ada sarung, ada gamis, ada jilbab, kemudian dibungkus 2 lapis sehingga menjadi 5 gitu ya. Sarung, gamis, jilbab, dan 2 lapis, berarti 5. Karena itu kafan untuk perempuan kain yang dibutuhkan lebih panjang. Dan saya sarankan untuk yang berbadan besar atau gemuk itu menyiapkan kafan yang lebarnya 1,5 meter supaya ya, cukup ketika dibungkuskan dan tidak perlu disilang-silang begitu. Karena kalau mori yang lebar 90 apalagi atau 110 lah, mori paling lebar ya, atau 115 itu tetap biasanya itu untuk dada itu enggak nutut gitu ya, enggak bisa nutup begini, limpah begini enggak bisa ya. Maka bisa pakai kain toyobo itu juga lebar 1,5. Hah? Toyobo itu 1,5. Enggak, bukan kaos. Jenis kain. Saya biasanya bajunya pakai kain toyobo. Istilahnya katun Jepang. Ya. Toyobo kan bahasa Jepang ya. Nah, dijahit boleh. Jadi kalau mori biar lebar, tapi kan malah lebarnya 2 meter. Lebaran. Ya. Ya. Jadi nggak apa-apa, dijahit pun nggak apa-apa. Jadi kalau mori di Arab Saudi itu memang lebarnya untuk mori kafan ya, itu 1,5. Kalau sini kan mori itu 90 sampai 115. Nah itu menyimpan, karena kita mungkin juga tidak lama lagi ya, untuk pindah alam penantian, itu menyiapkan saja. Insya Allah kainnya belum rusak, kitanya sudah mati kok. Jasad kita ini bisa jadi lebih awet, kalah awet dibandingkan kain kafan. Nah untuk laki-laki itu 3 lembar, itu nanti panjangnya yang disiapkan itu setinggi badan kita, ditambahi mungkin yang bawah itu sekitar 30 cm, yang atas juga 30 cm, atau yang atas lebih sedikit ya. Jadi intinya dilebih segitu paling tidak. Nah itu 3 kalinya, terus ditambahi untuk cawet ya, sama tali, karena talinya biasanya ya ngambil dari mori itu. Nah, cawetnya taruhlah ditambahi 1 meter, sama talinya 0,5 meter, intinya berapa itu?
Ya dihitung sendiri-sendirilah. Ya. Kemudian kalau ibu-ibu itu disiapkan sarung itu dari dada ya, dari dada atau leher ya, dada sampai kaki. Kemudian untuk gamis itu berarti 2 kalinya dari pundak ya sampai kaki. Gimana? Ya 2 kali badan, 2 kali ini pundak sampai kaki. Kemudian jilbabnya itu ya selebar ya, kalau panjangnya intinya sampai mungkin sampai paha begitu, ya kan? Kemudian untuk bungkusnya itu 2 lembar setinggi badan sampai kepala ya, kaki kepala ditambahi kira-kira 60 cm atau 70 cm, maka 2 kali ya itu cukup. Biasanya ya mungkin sekitar 11 sampai 12 meter gitu. 13. Ya. Itu berarti orang yang cukup tinggi ya, 13 meter. Kalau yang orang-orang yang perempuan biasanya kan tingginya sekitar 150 sampai 160 ya. Bentuk gamis itu cara bikin gamisnya. Jadi kain itu dilipat sama panjang sepanjang mayat jenazah itu, kemudian bagian tengahnya dipotong, dibikin gulonnya ya. Bikin gulonannya ini, terus bagian depan dibelah sedikit, intinya nanti bisa untuk masukkan kepalanya ya. Jadi begitu ditaruh itu nanti ditutupkan. Setelah sarungnya ditutupkan begini ya, sebelah gini, terus ditarik kain penutup auratnya, terus ini ditutupkan, ini ditarik sehingga aurat tertutup, kemudian gamisnya ditutupkan, kepalanya masuk, terus jilbabnya dipasangkan ya. Baik. Itu kaitan dengan kafan. Dan mungkin sekarang praktek ya. Ada calon mayatnya? Antum? Ditaruh di ada nggak dampar gitu di situ? Ditaruh semua. Iya, dampar ini 2 gitu ya. Ya, ibu-ibu bisa itu tabirnya dibuka.
Pas dari penting. Aku mulai juga penting. Masa aku buat sampai. Di sini mestinya ada gunting toh. Gunting kecil nggak apa-apa. Ya, ya. Sambal calon jenazah dipersilahkan untuk Baca Pak. yang enak itu pakai selang ya, pakai selang. Terus airnya nggak terlalu besar tapi lancar, ada tekanan maksudnya. Jadi pakai keran, terus ada selang. Nah, yang pertama kali dilakukan, jadi tolong saya dibantu 2 orang. Tuh. Ini sesuatu yang diutamakan selang gitu. Atau ini ya? Ini bisa disabet. Dipijat dulu Pak. Ya, ya. Ini umpamanya selangnya. Wow. Jadi yang pertama kali dilakukan adalah ini dibeginikan, terus perutnya ditekan, ya. Perutnya ditekan pelan, ya. Nah, ini direnggangkan begini supaya kalau ada kemungkinan kotoran masih mau keluar itu keluar. Ya. Okay. Okay. Terus tangan dibungkus kain, ya, atau pakai kaos tangan, terus membersihkan, ya, Arji. Ini kondisinya coba ada sarung nggak untuk nutup sini? Ini kalau masalah melepas pakaian kan sudah bisa, gitu. Kalau nggak bisa kan boleh digunting. Yang gimana kan? Yang tadi Pak Gubernur, Pak Gubernur kan. Jadi juga kan sampai. Itu berarti kayak maksimal itu mau diberi 100 bulan ya, dan 60. Berarti kan berapa 30. Ya, ini bikin aja dulu, ya. Jadi posisinya ketika dilepas pakaiannya, aurat itu dijaga terus dari pandangan orang. Meskipun yang memandikan harus laki-laki ketika jenazahnya laki-laki dan harus perempuan ketika yang jenazahnya perempuan, tapi tetap untuk aurat laki-laki pusat sampai lutut ini tertutup, ya.
Kemudian untuk perempuan itu auratnya lebih, untuk yang atas itu sampai sini, sampai lutut. Nah, dipastikan pakaian semuanya yang di bawah ini sudah lepas. Kemudian dilakukanlah tadi untuk mengeluarkan kemungkinan kotoran yang akan keluar. Ketika sudah tidak, ya tidak dipaksa, gitu ya. Terus mulailah dibersihkan bagian farjinya melalui bawahnya sarung ini, ya. Sambil dikosoki, tangan dibungkus kaos tangan atau kain, tidak boleh bersentuhan langsung, ya. Kemudian kecuali anak di bawah 7 tahun itu tidak harus pakai kaos tangan. Kemudian setelah itu disabun sekalian bagiannya, terus dibilas lagi. Setelah itu kalau ada kotoran yang keluar dibersihkan dulu tempatnya supaya tidak nempel lagi ke badannya. Kemudian setelah itu mulai diwudukan. Mungkin bisa dipindah aja. Ini bisa dipindahkan. Diwudukan itu tangan dicuci dengan membaca bismillah dan niat menghilangkan hadas besar dan kecilnya. Jadi yang niat yang mandikan, karena itu yang memandikan ini satu orang, bukan banyak orang, ya. Yang lain itu bantu, ya, bantu ketika nanti nyabuni, ya, itu. Tapi kalau yang nyemprot ini satu orang, ya. Jadi ini di bismillah, dicuci tangannya kanan, tangan kiri, ya. Kemudian setelah itu diwudukan. Ketika diwudukan, ya, ini untuk mulut cukup dengan kaos tangan yang dibasahi, giginya dibersihkan, terus hidung diusap aja. Kemudian setelah itu diiringkan, ya, hidung ditutup, mulutnya tertutup, itu disiram. Nah, ini ada yang bantu nutup ini, kemudian ini, ya. Atau kalau nggak ada yang bantu itu, maaf ya, itu ketika nyampe hidung ini ditutup, ya. Terus dikosoki ketika nyampe hidung ini ditutup, ketika nyampe hidung ini ditutup. Nah, dipastikan air rata mengenai wajah semuanya. Kemudian setelah itu tangan yang kanan dikosoki sampai siku, ya. Diulang, artinya 3 kali. Terus ini juga yang kiri kosoki sampai dipastikan rata dan 3 kali. Kemudian setelah itu tangan dibasahi, kemudian rambut diusap, ya. Terus telinga diusap. Itu 1 kali. Kemudian setelah itu kaki dari ujung di sela-sela, terus dipastikan sampai sini. Jadi yang lain itu cuma bantu ngangkat kakinya, gitu ya. Terus, ya, ini pastikan, nah, 3 kali juga, kanan kiri 3 kali. Setelah itu mulailah memandikan. Dari kepala bagian kanan dibasahi di sela-sela sampai dipastikan basah. Terus yang tengah pastikan, yang kiri dipastikan. Nah, setelah itu sudah dianggap rata,
maka diiringkan ke sana, ya. Arah kiri, ya. Ya. Terus ya mungkin ada yang memegangi tangannya juga, ya. Leher, tangan, ketiak, ya, badan sambil dikosok-kosok. Ini selang ditaruh di bawah ini, ya. Terus kaki sampai sini. Terus mungkin bagian belakang kalau tadi belum, ya, bagian belakang. Nah, dengan ini berarti yang kanan sudah. Dipastikan ketiak juga sudah kena air. Terus yang bagian sini, ya. Bentar. Ini badan mulai leher, pundak, tangan, ketiak, bagian depan, bagian belakang, kosok-kosok, ya, kosok-kosok sampai kaki. Dengan ini berarti pemandian 1 kali sudah selesai. Sekarang tinggal disampo sama disabun. Nah, itu dibantu, ya, oleh 2 orang atau 3 orang yang bantu itu nyampo, nyabun sekujur tubuh sampai kaki, dipastikan sela-sela termasuk ketiak dan sebagainya itu disabun semuanya. Nah, setelah itu dibilas, berarti pemandian yang kedua, ya, pemandian yang kedua. Diiringkan lagi ke arah, nah, atau sebelum miring kepala dulu, tapi ya nggak apa-apa, ini terlanjur miring, ya. Dibersihkan wajahnya dari sabun, kepala dari sampo, terus badan sebelah kanan, ketiak, ya, badan yang depan kosok-kosok, belakang sampai kaki, sampai bersih sabunnya yang kanan. Setelah itu yang kiri, ya. Kiri demikian juga, leher, pundak, tangan, ya, sampai ketiak, depan, belakang, ya, dipastikan semuanya bersih dari sabun tadi. Dengan begini berarti sudah 2 kali pemandian. Tinggal yang terakhir itu biasanya pakai gayung. Jadi ember atau timba dikasih air, dicampuri kapur barus yang sudah diserbukkan, terus ini diguyurkan wajah, ya, sambil ditutup hidung dan mulutnya, terus kepala, ya, terus badan, tangan. Kalau ini intinya hanya untuk meratakan kapur barus, ya. Terus, ya, yang kiri sekalian mungkin, ya. Nah, terus bagian belakang mungkin kalau tadi belum diiringkan dari atas ke bawah 1 kali saja. Dengan itu berarti pemandian sudah 3 kali. Setelah itu handuk itu cukup disentuh-sentuhkan untuk mengurangi basahnya. Kemudian ada kain sarung yang baru ditutupkan di atasnya atau kain jarik. Kemudian setelah ditutupkan gini, yang basah ditarik.
Ini tergantikan sudah yang kering. Ya. Kemudian dengan posisi kain yang baru tadi, ya, ini kalau kafannya sudah siap, baru ini diangkat. Ini kalau bisa untuk yang ngangkat itu kainnya lebih panjang, karena kalau bisa ditutupkan sampai bawah. Kalau cuma sarung gini kadang-kadang nggak bisa tepung, nggak bisa menyatu. Akhirnya ketika diangkat itu ya pantatnya kelihatan, apalagi ngangkatnya agak tinggi melewati orang-orang itu auratnya terlihat. Nah, dia nanti akan malu gitu ya. Masanya dia sudah lepas dari tempat pemandian. Yang mana? Untuk mengkafani pasang handuk tadi diangkat, dipindahkan tempat lain. Ya tempat lain, pengkafanannya tempat lain, lebih tertutup lagi. Biasanya ke bagian dari rumah. Ya. Nah terus sekarang jenengan selesai. Ya. Peletakan kafan. Sekarang duduk untuk meletakkan kafan. Nah, sekarang untuk nata kafan. Kalau luas ini kok duduk kapan ya Pak? Jadi sekarang belajar untuk bikin kafan. Berarti ambil ukuran itu turun mana? Ukurannya enggak posir. Nah, kira-kira sak ini lah ini. Ya. Ini pas ini. Ini 1 meter. Kono kira-kira seberapa iki? Ya, sudah. Gimana ya? 2 kali. 3 kali ulang lagi ya. Ini pakai kain. Oh, niki. Ada lore ini. Ya. Kan gerpel lho. 3 toh. 3 Pak. Ya. Narik ngono iki kuwi. Sing goreng warna. Yes. Ya. Ini mendor. Kurang dawa berarti kurang dawa, kurang dawa. uluran iki. Kurang. Wong Jawa iki nek lara agak Eh. kidul ya. Wes, penting. Kamu yang bikin tali. Ini kalau lembar. Besar ya. Anu masang tali dulu. Tadinya 4 atau 3? Tiga. Tinggi bisa 5. Kalau jenazah kecil itu cukup 3. Intinya tali itu supaya tidak lepas ketika diangkat, dibawa dan sebagainya.
Untuk kepala dan kaki cukup, itu untuk badan dan pinggul mungkin disambung ya. Kecuali kain lebar 1,5, nggak perlu disambung. Yang dua disambung aja. Ya kalau atas cukup. Jangan. Kurang itu ambil kena sikit. Dibikin 5 aja talinya kalau gitu. Kurang 2. Kurang 1. Nah, ini kan dia nyambung. Dia keluar tinggal dari gair, Pak. Ya udah. Ya. Ini gejakan nilai apa sini? Kondisional ini bisa. Ini beneran yang di sini, pundak. Badan. Nah, biasanya kain yang sempit begini nggak lebar itu bagian atas diiringkan ke sana sama miringnya ke sini. Yang kedua miring sini. Kalau bawah tidak miring, yang atas kok miring. Itu untuk nyiasati kalau ya, lebarnya kurang miring lagi. Ini yang satu ini. Ingin makan ke sengai cawat ya, ada cawat lah. Tahu betul bos gay. Ya. Pakai pampers juga boleh. Ya. Pampers dewasa itu bisa. Intinya kan untuk menjaga kalau kotoran ketika diangkat itu keluar, dia tidak mengenai kafannya. Ya. Tapi perlu nggak Perlu dibungkus? Saya kira kalau tidak dengan perataan seperti ini kan. Nah, maksudnya ini perlu dibungkus. Tapi kira aku tak jajal dan aku tidak pedih. Ya udah kok. Udah, Dia mau mau. wedi. Ya. Sepatu mau wedi. Dapat sampai suyo iki. Pesawat. Di sana enggak. Kurang tidur. Jadi kalau sawat itu ada kain yang memanjang begini, nanti ditutupkan begini, terus diikat, gitu ya. Terus untuk di Indonesia itu umumnya jenazah disedekapkan, ya. Tapi sebenarnya tidak harus disedekapkan, boleh sedekap, boleh tidak. Ya. Jadi tidak ada perintah atau ketentuan seperti itu. Maka kalau di negeri kita urufnya kebiasaannya disedekapkan, kalau tidak nanti masalah, ya sudah disedekapkan aja. Gitu ya. Kemudian sebelah kiri, oh ya ini tadi kondisi jenazah masih tertutup auratnya, gitu ya. Sekarang yang sana ditutupkan. Oh ya, sebelum ditutup ini lubang-lubang
mulut, telinga, mata, dagu, terus ketiak, ruas-ruas ya, siku, tengkuk. Itu semuanya dikasih kapas yang dikasih wangian mayat sama dikasih kapur barus serbuk. Itu ditutupkan sampai bagian cawat itu juga, terus juga mungkin di belakang lutut, terus di jari-jari tangan dan kaki itu ditutup kapas yang dikasih kapur barus dan wangian. Setelah itu baru ditutupkan. Setelah ditutup begini, kain penutup itu ditarik sebagian gini ya. Kalau bisa rapat begini berarti bisa ditarik semuanya ya. Ini dirapeti ya, yang ditarik ujungnya Ke sini. Hah? Iya begitu. Ini orang-orang Terus ini ujungnya jangan tertarik. Nggak, anu, ambekannya tidak Bisa bekan. Terus ini tadi kurang panjang. ini terakhir Terus ini lebih kesannya kira-kira sesuai tepat terakhir. ya. Pon, bisa napas loh. Bisa. Ini keliru. Ini yang sini. Nah, ini tadi kurang panjang. Panjangan ke sini. Iya, panjang pojoknya. Kepanjangan yang sana, sini yang kurang panjang. Maklum, belum pengalaman. Nah, kalau orangnya gemuk, udah dibuka aja. Kalau orangnya gemuk, itu biasanya kan ini tetap nggak usah nutup. Maka boleh ditambahi kain kafan ya, mungkin dilapis 2. Itu bagian dada sebelum ditutup. Itu kalau dimungkinkan orangnya gemuk, ini jelasnya nggak bisa rapat, maka ditambahi untuk nutup bagian dada atau ini dikasih kafan, terus baru ditutupkan. Itu ya, karena kafannya sempit. Bisa dipahami? Nah, terus untuk tali yang sini itu di atasnya siku nanti, bagian sini. Setelah dibungkus itu diikat. Nah, ngikatnya itu di sebelah kiri. Yang sini juga sebelah kiri. Nah, situ sama situ kan bebas. Tapi untuk badan sebelah kiri. Kenapa? Karena nanti ketika ditaruh di kuburan, miring ke kanan, buka talinya mudah. Gitu ya. Meskipun tidak ada ketentuan harus dibuka, tapi sebaiknya kalau di negeri kita talinya dibuka. Karena kalau tidak nanti bisa jadi fitnah. Ya. Hanya nyari Pak Mudin, julidin. Jadi pocong katanya kalau nggak dihindari. Ya, udah. Susu topat itu
Sekarang Pak Ali ditanya bahasanya. Jadi kalau jenazah laki-laki, untuk perempuan masih ada kain. Ada. Oh ya. Itu berarti 2 lapis begini. Ini pas ini. Saya kurang. Ini langsung. Wes, oke, lawan. Foto kabel juga aneh. Ini. Jadi Syukur sih. Makanya cukup lempit. Gampang harus nyalain dulu. Kan sampai untuk sarung sampai bawah aja, sampai dada. Ya. ada sampai sini. Anu total. Tadi bayar enggak? Dari kita tadi dia kerudung gitu ya. Kerudung dulu, Gamis. terus gamis, terus sarung. Jadi pada kerudung dhisik. Oh, kerudung dhisik, ya. Terus pakai yang Iki ngedum lek ngono. Ya, ntar saya ambilkan. Nah, kerudung itu segini mungkin cukup. Segitiga. Terus gamis. Ini lepas. Pas lingkun. Jangan pas ngono. Oke. Kecilnya. Anu, pinggir aja, pinggir pinggir aja. Kurang lebih. Enggak. Kalau leher pas ke sekarang ambil tengah. Ya. Oh. Terus sarungnya, rapiye. Nah, ini kepanjangan. Iki anu, Yes. Bisa. Yang itu. Oh, bukan ya. Udah, ini ditekuk aja. Ya. Ya. Nggak bisa sampai kaki. Kurang panjang. Coba gini. Ini sesuai kaki. Terus ini tekuknya sampai dada. Terus sekarang coba yang jadi mayat. Ayo. Ini enggak kurang satu. Perempuan enggak pakai. Enggak pakai. Ya pakai cawatnya kan enggak. Ini pakai pempes ceritanya. Oh iya. Bersih. Iya, sudah Iya. pas lubang itu. Nah, jadi posisinya Pacarnya ini. ini auratnya kan
auratnya kan tertutup gitu ketika dari pemandian. Terus ini sarungnya atau tapehnya ditutupkan. Ya betul. Betul ini ya. Nah, ini nah, makanya kalau 1,5 itu bisa nutup langsung, ini bisa ditarik ya. Tapi kalau sempit begini, enggak nutup. Untuk baik. Enggak nutup berarti yang bagian dada atau bagian ini tadi ini diganti ya kain kafan, kain putih intinya. Nanti nggak diambil gitu loh ya. Untuk dada, ya ditambahkan begini untuk depan. Diginikan, terus ditutup. Ini Pak, sing sikit. Terus gamisnya, nah, gamisnya, terus jilbabnya. Jilbabnya. Terus setelah itu Kapan terakhir? 2 toh? Masih 2 lapis. Ini Ini hanya 2 lapis. nah yang luar 2 lapis. Loh, ini tadi 1 toh? 1. Kan pakai. Oh, oke. Berarti ini bawahnya masih ini. Terus baru diikat. Buka. Pakai dulu. Ibu-ibu bisa bayangkan ya, insya Allah sakit. Nah waktu ngafani yang kepala sama kaki ini megang ujungnya, jadi ujung itu jangan ketarik sana, ujung itu disisiti, ditarik. Karena kalau ujungnya nggak diurus, nanti sana narik, ujungnya ketarik. Ya, sehingga dipastikan bisa siset rapet, nanti nggak khawatir kedodoran waktu diangkat. Karena kafannya Khomeini waktu diusung itu sempat lepas, terbuka auratnya. Na'udzubillah min dzalik. Dan sempat jenazahnya jatuh 2 kali ya Pak. Padahal dia waktu hidupnya berkali-kali ngomong termasuk tanda su'ul khotimah.
Ya. Jadi min alamati su'il khotimah kata Khomeini itu sabtu janazatihi halal hamil. Jadi jenazahnya jatuh ketika diusung. Dia jatuh sampai 2 kali. Dan wajahnya sudah gosong saat dikafani, saat jatuh tersingkap itu sudah kelihatan wajahnya kosong. Alhamdulillah. Mungkin dari sini ada pertanyaan atau mungkin ada yang mau praktek. Kita lihat. Dari awal nonton. Mandikannya terutama. Nah, bungkus ya insya Allah. Jadi kenapa kok kain yang kiri dulu ditutupkan baru yang kanan itu supaya nggak gampang melokor gitu ya ketika dimiringkan. Atau yang kanan dulu, kiri juga bisa. Kanan dulu. Sama 2 kiri. Itu tadi kan begini. Kayaknya jadi ada silang begini, lebar di atas, kecil di bawah. Ya. Itu seandainya 2 ditata begini, dilebarkan kalian, dilepas itu. Tengah bro. Dan kaki besar, kaki kan kecil, makanya di. Ya. Kamu kok jadi ada lorong ini toh? Di tengah bro. Kamu kan iso ping hidung ini. Awalnya kecil kan iso. Jadi yang penting menurut saya ya nyiapkan kafan itu lebar 1,5 meter itu enak, tidak perlu miringkan. Karena dulu beli masalahnya mikirnya harus premisi mahal. Sebenarnya kain kayak pamate atau kain nggak apa-apa. Yang penting disunahkan itu putih ya. Sunahkan pakai putih. Kalau jenis polyester, kalau katun model itu memang nggak ada. Tapi kalau polyester mungkin. Kain yang tebal juga nggak apa-apa, kayak kain apa itu? Agatha drill, drill itu kan 1,5 meter. Ya. Baik, monggo.